players, stand on your feet. A new star is born. Vader Pratama. Okey, fikiran saya masa tu saya tak expect nak jatuh. Dan saya dalam fikiran saya tak rehat juga. Saya perlu keep saya punya training. Langsung heboh. Ungguli Uriarte dan Mitani. Veda Ega Pratama kuasai duel rookie di tes Moto3 Jerez 2026. Pembalap Malaysia Hakim Danish mengaku kaget sampai beri pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subreklah cok. Hahaha. Sorotan pada tes pramusim Moto3 di Jerez kali ini tidak hanya tertuju pada peningkatan performa Veda Ega Pratama, tetapi juga pada reaksi para rivalnya. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah pembalap asal Malaysia, Hakim Danish. Ia secara terbuka mengaku terkejut setelah melihat catatan waktu Veda yang mampu melampaui sejumlah nama kuat, termasuk Brian Uriarte, serta tampil lebih baik dibandingkan rekan setimnya sendiri di Honda Team Asia, Zen Mitani. Hasil tersebut memang cukup mencolok. Dalam sesi pengujian yang berlangsung intens, Veda menunjukkan grafik peningkatan yang tajam. Bukan hanya stabil, tetapi juga progresif dari hari ke hari. Danish pun mengaku heran melihat bagaimana pembalap muda Indonesia itu mampu memangkas waktu hampir 2 detik hanya dalam rentang 2 hari. Di kelas Moto3 yang terkenal sangat kompetitif, peningkatan sebesar itu bukan hal lazim. Sepanjang rangkaian tes di Jerez, Veda menuntaskan hampir 70 putaran. Jumlah tersebut mencerminkan pendekatan serius dalam mengumpulkan data serta membangun konsistensi. Dari rangkaian lap itu, ia membukukan waktu terbaik 1 menit 46,628 detik. Catatan tersebut cukup untuk menempatkannya di atas sejumlah rival langsungnya. Di sisi lain, Hakim Danish yang juga tampil rajin melahap putaran sejak hari pertama harus mengakui keunggulan tersebut. Pembalap Malaysia itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 47,307 detik dan akhirnya menutup tes di posisi ke-24. Meski menunjukkan etos kerja tinggi dengan intensitas berkendara yang konsisten sepanjang sesi, hasil akhirnya tetap berada di bawah Veda. Perbandingan ini menjadi menarik karena keduanya memiliki latar belakang persaingan yang cukup panjang di level junior. Namun di Jerez, momentum jelas berpihak pada Veda. Ia tidak hanya lebih cepat secara keseluruhan, tetapi juga menunjukkan peningkatan signifikan dari satu sesi ke sesi berikutnya. Yang membuat pencapaian Veda semakin diperhitungkan adalah kemampuannya memaksimalkan setiap kesempatan di lintasan. Hampir 70 putaran yang ia jalani bukan sekadar soal kuantitas, melainkan kualitas evaluasi. Setiap lap menjadi bagian dari proses penyempurnaan setelan motor, adaptasi terhadap karakter ban, serta pendalaman feeling terhadap sasis Moto3 yang dikenal lebih kaku dan menuntut presisi tinggi. Sementara itu, Danish memang tampil cukup produktif dalam hal jumlah putaran, terutama pada hari pertama. Ia terlihat berupaya membangun ritme sejak awal, mencoba berbagai konfigurasi setelan untuk menemukan keseimbangan terbaik. Namun pada akhirnya, kecepatan murni dan progres yang ditunjukkan Veda menjadi pembeda utama. Reaksi terkejut dari Danish mencerminkan betapa signifikan peningkatan performa Veda dalam waktu singkat. Di paddock Moto3, setiap 1/10 detik memiliki arti besar. Maka ketika seorang rookie mampu memangkas hampir 2 detik dalam 2 hari, hal tersebut secara otomatis mengubah peta persaingan internal di antara para pendatang baru. Tes pramusim memang bukan penentu akhir musim. Namun dinamika yang terlihat di Jerez memberikan gambaran awal tentang potensi pertarungan yang akan terjadi. Veda Ega Pratama menunjukkan kapasitas untuk berkembang cepat, sementara Hakim Danish dan para rival lainnya tentu tidak akan tinggal diam. Dengan musim 2026 yang segera dimulai, satu hal menjadi jelas. Persaingan di Moto3 bukan hanya tentang siapa yang paling rajin mencatat lap, tetapi siapa yang paling efektif menerjemahkan data menjadi kecepatan. Bangga sekali melihat Veda bisa unggul dari Danish di tes ini. Bukan cuma soal waktu tercepat, tapi peningkatannya hampir 2 detik dalam 2 hari itu yang luar biasa. Itu menunjukkan proses adaptasinya berjalan sangat cepat.
Kalau melihat selisih waktu mereka, jelas Veda lebih efektif memaksimalkan sesi tes. Danish memang rajin lap, tapi di Moto3 yang dihitung tetap waktu terbaik dan konsistensi sektor per sektor. Persaingan Indonesia vs Malaysia makin seru di level dunia. Kali ini Veda unggul, tapi musim masih panjang. Saya yakin Danish juga bakal bangkit di seri pembuka nanti. Yang bikin saya terkesan adalah Veda bisa unggul dari Uriarte juga. Itu pembalap Eropa dengan pengalaman kuat. Artinya Veda tidak cuma menang dari satu rival, tapi benar-benar kompetitif. Memangkas hampir 2 detik itu bukan hal biasa. Di kelas seketat Moto3, 1/10 detik saja sudah berat. Jadi wajar kalau Danish sampai terkejut melihat progres Veda. Walaupun Danish rajin mengaspal, mungkin setup atau feeling dengan motor belum maksimal. Tapi tetap harus diakui, Veda tampil lebih siap di Jerez. Menurut saya ini baru awal rivalitas panjang musim ini. Keduanya punya potensi besar. Tapi saat ini, momentum jelas ada di tangan Veda. Menarik menunggu seri pembuka nanti. Kalau Veda bisa mempertahankan performa ini, bukan tidak mungkin dia langsung bersaing di grup tengah. Salut dengan mental Veda, tidak mudah tampil lebih cepat dari rival regional di level dunia. Ini bukti pembinaan balap Indonesia mulai menunjukkan hasil nyata. Tes memang bukan balapan sesungguhnya, tapi sinyalnya sudah jelas. Veda menunjukkan progres nyata. Sementara Danish harus segera menemukan peningkatan jika tak ingin tertinggal di awal musim 2026. Bangga sekali melihat Veda bisa unggul dari Danish di tes ini. Bukan cuma soal waktu tercepat, tapi peningkatannya hampir 2 detik dalam 2 hari itu yang luar biasa. Itu menunjukkan proses adaptasinya berjalan sangat cepat. Kalau melihat selisih waktu mereka, jelas Veda lebih efektif memaksimalkan sesi tes. Danish memang rajin lap, tapi di Moto3 yang dihitung tetap waktu terbaik dan konsistensi sektor per sektor. Persaingan Indonesia vs Malaysia makin seru di level dunia. Kali ini Veda unggul, tapi musim masih panjang. Saya yakin Danish juga bakal bangkit di seri pembuka nanti. Yang bikin saya terkesan adalah Veda bisa unggul dari Uriarte juga. Itu pembalap Eropa dengan pengalaman kuat. Artinya Veda tidak cuma menang dari satu rival, tapi benar-benar kompetitif. Memangkas hampir 2 detik itu bukan hal biasa. Di kelas seketat Moto3, 1/10 detik saja sudah berat. Jadi wajar kalau Danish sampai terkejut melihat progres Veda. Walaupun Danish rajin mengaspal, mungkin setup atau feeling dengan motor belum maksimal. Tapi tetap harus diakui, Veda tampil lebih siap di Jerez. Menurut saya ini baru awal rivalitas panjang musim ini. Keduanya punya potensi besar. Tapi saat ini, momentum jelas ada di tangan Veda.